Al-Ula anta ya Muhammad. Dipegang pun drone ya Muhammad. Yang dia sebagai musuh namanya. Yang kedua imamun adilun. Seorang pimpinan yang adil. Yang musuh syaitan. Yang kedua ghaniyun mutawadhi', yaitu seorang yang kaya yang mau bertawadhu, merendahkan diri. Yang termasuk musuh syaitan. Yang keempat tajirun sadiqun, orang yang berniaga tapi yang betul, yang hanya mengurangi timbangan, sukatan dan sebagainya. Alanya yang kelima alimun musallin yakhsha. Yang kelima musuh syaitan, orang yang alim yang lagi bersembahyang, salat tapi khusyuk. Yang syaitan dekat berapa ni? Wasalisu mu'minun nasihun. Yang keenam orang beriman yang mau memberikan nasihat kepada orang lain. Yang musuh syaitan. Makanya orang tengah beri nasihat yang tidak ada pengaruh daripada syaitan. Yang ketujuh mu'minun rahimun. Tidak orang mukmin yang kasih sayang kepada sesamanya, yang senang dan kasih sayang kepada orang lain, yang musuh syaitan. Kemudian yang kedelapan taibun sabitun ala taubat. Orang yang taubat yang tetap dari taubatnya, yang musuh syaitan. Makanya buat taubatnya berat. Bahkan dia keberat karena lidahnya waktu datang dalam pintu taubat, nyo penghalang ini setan. Lawan katanya adalah setan. Ya, makanya jadi datang malam taubat. Ya, adapun urun datang malam taubat tapi ragu-ragu dalam bertobat. Seolah-olah taubatnya bukanlah sebuah jalan untuk menghapuskan dosa. Kemudian yang ketiga, yang ke-10 mutawarri'un anil haram, yang war'a daripada apa yang haram. Mana war'a mau meliharakan dirinya daripada perbuatan yang haram. Yang adalah musuh syaitan. Jadi menyemok tapuput kebajikan, menurut sebahagian ulama mengatakan menyemok kebajikan katanya ada puput, mudah. Bahkan karena godaan syaitan dalam tapuputnya yang halang berat. Tapi tak tinggal daripada buat yang haram, yang paling berat. Bahkan karena bina tegak godaan syaitan. Makanya orang le yang berhasil menyageta peraka rencana kena berhasil. Kena korupsinya hana merasa berat. Bahkan karena memang yang adalah diganggu oleh syaitan. Berarti kaji mudah oleh syaitan. Cik mudah aja urusan. Ya, tapi menyebut yang God. Ya, bahkan banyak untuk berjodoh daripada yang raya yang adalah salah satu daripada musuh syaitan. Kemudian yang ketiga mukmin yudawimu ala taharah. Dia orang mukmin yang selalu berkekalan di atas kesucian. Yang syaitan kebuai. Menyangkutnya tapi dalam keadaan suci. Karena katanya dalam keadaan suci, yang tentang dari Allah cukup rakyatnya lah. Kemudian yang ketiga mukminun kasirus sedekah. Yang dia kemusuh setan, dia orang mukmin yang dia bersedekah. Yang dimusuh oleh setan. Waktu kali dalam sedekah, iban cara sedekahnya pekna dia daripada Allah. Yaitu dengan digoda, dipengaruh, dipegat umat-umat. Ya. Ya, sehingga dia katanya timbullah ria dalam hati itu, awak dia dalam sedekah. Yang karena godaan syaitan. Kemudian yang kedua adalah mukminun hasanul khalqi. Dia orang beriman yang berakhlak, yang pun adalah musuh syaitan. Kemudian yang kedua adalah mukmin yang fa'un nas. Dia orang mukmin yang bermanfaat untuk manusia. Yang cukup berat dengan syaitan dan salah satu daripada musuh syaitan yang utama. Kemudian yang kedua hamilul Quran yadim. Orang yang tanggung Al-Quran yang mudawamah qiraah. Artinya selalu membaca Al-Quran. Ya, yang berada pengaruh syaitan. Makanya menjadikannya oleh broken hana pengaruh. Artinya waktu dapat baca Al-Quran hana timbul rasa tenun. Yang berarti ditanya jauh daripada godaan syaitan. Banyak orang baca Al-Quran jika dengar.
Menya hajam dengar malam baca Quran baca aja dengar je. Ha? Ini karena pengaruh setan. Kemudian yang ke-15, iman bil laili wan nasun yaman. Yang dia musuh setan, orang yang tempo pada malam sedangkan orang lain dalam keadaan tidur. Yang adalah musuh setan, maka dia letaknya menya tengah malamnya anak tua kena pegau untuk beribadah. Harus daripada ada daripada tapi matang sang anak batai yang sang dan belum ada. Berat hal pada benda. Bahkan karena memang kaitan dengan setan. Jadi punya kampung zaman, watai buatnya watai kanan dengar, jauh nak keh tumpang mata. Memang mata ada dia tapi urun dengar. Tumpang doang. Karena kaitan musuh setan. Ya. Faqala sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua ditanya oleh baginda Rasul kepada iblis. Kam rafa'uka min ummati? Berapa banyak teman engkau daripada umatku? Qala asyara. Ibnu yang dia dengan setan. Al awalu ja hakimun jairun. Yang pun yang dia dengan setan tidak pimpinan hakim yang fasik. Yang hana menghukum lagi itu benar adapun sesuai dengan hukum agama. Fasik. Jadi yang halal ibaharum, yang haram ibahalil. Demi untuk merupakan ataupun untuknya jangka jabatan. Yang kedua, ghaniyun mutakabir. Orang kaya tapi dikabur. Nyantun. Sakala setan. Ngon ni. Kemudian yang kedua, tajirun khainon. Orang yang berniaga tapi itim khianat. Yang menyambat surah mukabir anak terus dikilau dikurung on kan korupsi yang dah urung ke perhatian apa pada tanya pada letak yang 20 letak padahal wadah ketukar anak terus 20 letak yang menanlah ibarat ini sebagai contoh yang berarti dan sengaja hana sengaja yang tak tukar apa tapi tak kira apa, tapi sudah tertukar karena apa? Yang bisa saja karena tergantung barang. Tapi sengaja tak kurang, tak pekah bagot yang lengkap, yang dosa. Yang kan setan, adanya tajir khainon. Kemudian yang keempat syaribul khamri, orang yang galak tajir minuman keras, teman setan. Wal khamisu al qatatu, gaya hukumnya al qatatu, orang yang durhaka. Wasadisu sahibur riya. Yang keenam, orang yang sahib riya. Riya takabur yang habor. Sudah haba yang seolah-olah drog yang hayu, drog yang hebat, drog yang memiliki segala-galanya. Awak tak perlu buat semayang khusyuk habis-habis. Pada dah kalah. Tapi ada anak khusyuk. Tujuan itu pada bagus. Yang hana programnya hana orang yang perlu kena pekalan, yang si hana semayang aja, bukan hana khusyuk. Memang si hana semayang aja. Karena perlu kena pekalan bahawa orang maka dia semayang kok khusyuk. Yang ikut orang bahawa katanya khusyuk dan semayang tak ada. Kemudian yang ketujuh akilu mal yatim. Termasuk ngon syaitan orang yang baju harta anak yatim. Yang ngon syaitan ya. Yang enggak setan nandonya sampai duk roh neraka api dia enggak. Kahina mandar. Kemudian yang ke-8 al-mutahawwin bis-shalah. Yang ke-8 termasuk dengan syaitan yang anggap enteng dengan sembahyang. Allah bantu mendam kalau wata bawah dia. Alanya watai dama watai asa bantu mendam sampai kalewat maghrib anak sembahyang. Terbo dah bantu. Belum merek itu. Tapi ini hampir sabar nunggu kipan. Bisa dari 50 kilo dah pegang 10 kilo. Ya. Ini kan udah bang. Ya je berarti ternyata di 50 kilo. Jadi tergantung kiban kebutuhan orang, kiban yang keperluan. Sebab na orang enggak ber na yang lede. Na gelak ber berkilo. Kau benar. Jadi menyalahkannya ada yang kalau dah pulang bang yang 20 kilo. Oh bila benar ada berdua lah. Berapa nak timbang lah itu kan? Ya, nak 20 kilo kan?
masalah hantu leten tu jangan nak bicara kan agaknya ke kelak leten. Yang kelak adalah kilo. Kan yung merek. Ini kan yung pam ini kan merek lele. Bahan dado ini kan yang 50 kilo bukan merek lele. Ya. Merek lain lah. Ya. Tapi beliau merek lele ya. Mungkin kubur-kubur. Nya masalah karena jan gambar pulau bergerak yang gambar mereka artinya dah sesuai dah. Jadi perlu tu kalau Ya. kami kubur PDP ke, PDP kan, tak jauh ini, Ya, kembang. ya. Jadi aku maksudnya yang hana bicara ke masalah mereka. Ya. Hana bicara ke masalah mereka. Jadi tanya api udah dapat obrolannya. Menya untuk menjadi lagi roncol lele yang standar betul menjadi 8 BM itu ada pun terlebih gitu. Berarti ukurannya, ya. Waktu yang menghabis berarti dapur yang ukuran 3 BM itu ada pun yang terlebih. Yang ukuran roncol lele dapur blok kalau BM hilang. Ya, nama masalah. Kalau ni urut tu kabel, urut lele, urut betul lu nak laku urut buat. Jujur baik. Hai jujur itu buat. Ya. Pada cak surat dua. Ya. Mie igro, itu yang kena ada dua kru teko. Igro itu tanah air maya. Yang naik gerak terus. Nawajak blok-blok lagi udah kesuka. Hanya tu ha. Ya. Ya gimana kau? Gimana kau menurut kau? Igro juga punya. Ya. Nah, teman kena dia yang bunuh kek lebar dia. Oh, jangan nyampe mantap makai dalam halnya termasuk dosa tu. Iya. Guna yang aku kurang. Jika saya udah kamu Cuma secara adat kebiasaan ulun tukar ada gebo dalam are ataupun dalam lideh ya. Watai kapun nak duka kan hana kumakai ya. Hana rencana bahawa walaupun ada gerak-gerak tapi tanya hana tak gerak-gerak le memang hana kebiasaan dia tak gerak-gerak watai. Kalau tukar ber punya tak gerak-gerak tukar ber kan le 8 lama gila. Kan kale dah jelas deh. Tajuk ketika on kan hawal kali gila. Jangan cik menumpuk. Ya, nyo artinya hana sengaja legedanya dalam tak berlaku urang, tak kurang sukatan ataupun di mana. Yang masalah itu. Punya memang sengaja dan hukumnya berdosa. Yang lagi contoh bunuh, tak bunuh, rojo lele, bunuh merek. Tapi beru bunuh lele, tak pegah gitu nyo. Berarti bunuh merek. Sablo beru 50 kilo. 50 kilo. Kemudian kita bagi-bagi dalam karung 20 kilo. Ya. Ya, tapi dah timang. Punya hansep ada mah. Berarti punya 50 kilo, 50 umpang yang 20 kilo umpang. Nya punya 28 kilo ada pula 50 umpang sama dengan hanya 20 kilo dalam apa? Dalam umpang. Apa nak yang berlaku? Punya yang 20 kilo berakan beruh 50 kilo ibu gak jual umpang. Hana lagi mang. Berarti buka itu dalam lepas umpang yang 22 kilo. Tapi bukan 20 kilo. Jamnya lagi jam. Apa punya cara muamalah ji urang watai kerja apa kedai katanya. Padi beruh rojo lele 20 kilo. Oh nya 200 lebih. 200 kilo. Oh 20 kilo. Ya, pada kok 20 kilo. Padahal katanya hana tadi mampi. Mampi dah kabel itu lebih puluh. Yang terima je. Lebih kurang nak waktu kena. Ya, tak kurang. Jadi menyatakan lebih kurang nak 20 kilo. Memang anak lagi suka berarti gereja ini lagi penjelasan dia. Maka dia pihak pegah. Ayat dalam perekan barang yang dah bulan nak terjadi ayat tadi. Ataupun nak kekurangan kilo, nya pihak pegah tu. Yang berah anak tu 50 kilo, berah 8 kilo. Ya, jadi menyata terus terang lagi nyan, urung lam lopi watek buah rumah, watek kalau ada kediahan nasi memang kalau dah pegawai. Ya, menyatakan gerita dengan harga yang tentukan, hijau, ya anak mana? Ya, jadi yang anak yang maksudnya anak tamuan berakan sama-sama dalam sukatan ada pun dimakan. Ya, jadi yang termasuk salah satu daripada musuh berkenal setan tajirun khainon kurang yang bekat yang galak hadianat. Kemudian yang ke buat syarif
Sahih Bukhari. Yang ketujuh, akilu malil yatim. Yang dia dengan syaitan orang yang baju harta yatim. Gimana cara baju harta yatim? Habis haji yang nak titipan harta yatim. Anak yatim atau keditip kan hanya segera keditip anak yatim nak baju harta loh. Sebagai contoh anak yatim nak warisan dari urusi. Nah, keditipkan bahasa daurung. Ya, sebenarnya amanah katanya. Baik dapat jauh, jadi katanya ngaji. Dia tak jauh ala kadar memang sesuai dengan berapa ujrah hasil yang memang dia katanya nak tahu anak yatim. Baik sampai dia katanya apa jauh handrawai. Kemudian yang ke-8. Ya, betul. Ya. Punya pajoh harta anak ro dan anak min. Ya. Harta anak itu pajoh. Ya. Ji kaya urusi kaya. Ya. Pajoh harta ji. Ya. Nah, itu kan hukum. Hadir sih. Bahkan karena anak miat yang punya harta, anak miat yang punya harta, katanya yang anak lemah daripada usaha dan beragam rezeki, hancur tak cok ada anak miat. Sebab anak apa kewajiban untuk bantu rezeki. Mohon kan? Wajib katanya nafkah dua pihak. Anak dengan ayah. Apabila lemah adapun hana sanggup meminta rezeki, ya, adapun hana memang si anak pen ni katnya, yang liane wajib bantu. Wajib beri nafkah kepada orang si menya sama-sama nak pen, sama-sama nak rezeki. Umur 15 tahun yang sama dengan kaputuh hubungan tentang masalah rezeki. Liane pergi minta kerja wajib, ayah pergi minta kerja. Jadi hana dia mereka dengan anak. Cuma dia sebahagian berkenan dengan katanya memang si anak apa yang dalam masa 15 tahun. Ini dia udaya kita jawab hai dah pernah. Aku wajiblah tapi nafkah kepada anak miat yang jabat. Karena yang salah sabar daripada kewajiban daya benar. Ya, sebagai contoh untuk menonton. Ya. Anaknya tababa ngon tu. Ya. Juk sedekah sentuh ibe. Ya. Pajoh pengi. Ya. Belajar rumah. Ya. Sedangkan dia wajib nafkah ke anak. Kerana dia. Kacok pengen 4 hari kredit. Ya, memang hana sah la kaidin baji karena walaupun memang dalam kaidin idinti hana mutabar. Artinya hana ganggap naidin. Makanya memang tak cok ada namanya cok siat je. Ya, bancok siat sebagai hutang tapi itu payah tak kembalikan kepada namanya. Karena memang ada coknya. Ya, sebab ini milik sah milik. Dia namanya cuma hana sah muamalah tadi. Kan? Anak miat sah memiliki harta. Sebagai contoh misalnya anak miat yang meninggal urunci. Kemudian nak warisan. Yang warisan yang kubah dia urunci wadah kebagi walaupun kebagi kepada anak miat yang mantang umur 5 tahun. Tetap nas dimiliki je saya. Ya, cuma miliknya hana milik langsung tapi milik dengan ulu wilayah. Ya, ulu wilayah mantang yang berhak untuk wilayah saja anak miatnya. Berarti gaknya yang berakan gaknya yang atur tentang rezeki anak miat ataupun tentang harta anak. Nanti bertang beratnya nunggu anak-anak yatim dah hak pajoh kena ada pelihara hidup timang. Ya. Punya anak ro tu anak hak pajoh. Ana memang berat punya ada benar ni. Ha? Ya, man. Perayaan itu banyak ramai yang pelaku lagi yang kenal dan buat. Artinya hai jadi anak miat yang na peng maksudnya na sedekah-sedekah lego. Kadang kadang tajok kan hana berakan hana dalam kaidi tapi malah hana anggapnya hutang. Hana anggapnya hutang. Ya, benar. Tapi bila tajok Gimana? Ada tanya memang tepatnya. Apa benar? Padahal beliau tidak kubah bagi yang dah nak kemel lah tadi. Ya. Jadi udah masa haji dia apa kan sampai yang ngatep ini. Ya. Ada dia orang. Tadi. Mana nak tekai dia? Hah? Jadi yang secara hukum rawaji anak miat karena napeng yang kubah-kubah pada itu sedekah legop nyan gedanya punya tajok tak pakai tetap ada payung ke. Jadi ada lemah masalah ni. Kecuali leganya dalam keadaan lemah nyan kewajiban terhadap bantu ya. Adapun ini ada cok nama bantuan ada.
Cuma karena ada nyopin apeng, ane umiat apeng, ada cipu ada nyot kagak neo. Ya, yang payah tak pilih-pilih yang seharusnya ditanya antara ditanya ngan umiat. Ya. Cho untuk keperluan ini kan aku deh. Oh nyanyi, kalau tanya orang kecil, ya. Kadang hang kemudian jajan itu. Kemudian Ayo aja. Hai waktu kata cor ditanya, waktu perlu jajan ditanya tani ada juga berarti dia ada juga 5.000 berarti nya bayar utang. Karena umiat dia. Ya. Kemudian yang ke-8 yang setan mutahawwid bisalah yang anggap enteng dengan sembahyang. Yang lalai dengan sembahyang, adapun yang menganggap enteng dengan watan sembahyang, anak tak pupuk ada juga mereka tapi lewat watan. Kemudian yang ketiga mani zakat. Orang yang katruk jaket dan kamungking mentempoh berkenan kepo jaket tapi yang ketempoh yang termasuk salah satu daripada ngan setan. Kemudian yang ketiga mayutilul amal, orang yang panjang-panjang cita-cita, menghayal, kegiatan menghayalnya salah satu setan. Karena waktu kita nyok ada temong dalam menghayalnya panjang-panjang aja. Ada tengok malam kita bayar, ya, kairawi ju pikiran. Ya, jadi menyananyo kublo je, tapi itu kapai. Jadu tu kapai. Ya, jadi yang perdana begah, setan nyo adalah adu mubin, adalah sabuh daripada musuh nyo yang nyata. Jadi diutarakan salah satu kisah yang disebutkan dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Dalam hadis disebutkan pada masa Bani Israel ada ragam yang dengan hak ibadat. Yang pun ceritanya beda-beda. Yang kita baca dalam kitab Majelis Susaniyah pun beda daripada yang disebutkan ini. Ya, tapi arahnya sama. Nah, ada orang yang kegiatan ibadat pada masa Bani Israel. Jadi selalu gaknya berbimbang dengan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang nangganya dengan barsisa. Ya, kita dengar cerita barsisa. Gaknya abed, banyak orang abed dan orang yang tegak ibadah, ilmunya belum kena. Wakana mustajabat dakwah, gaknya salah satu daripada yang diterima doa oleh Allah. Salah satu daripada umat Bani Israel yang diterima doa. Wakana nasu yatunahu bimardahum wa yubriul maridha bidu'a. Jadi diceritakan ini, ubina manusia Bani Israel wadanya. Roh baganya mereka dalam keadaan sakit kemudian dipulihkannya dengan sebab doa. Berarti mustajabah doa. Fada'a iblis alaihi la'natullah, alaihi la'nah asyayatin. Kemudian iblis mengikut setan. Padahal banyak tanpa ulungan, tanpa program. Iblis ikut setan. Faqala ma yaftin hadza wa yudilluhu. Pesesat ragamnya. Ya, itu baik di madu. Bagi lebih dapat di madu dan yang yang pesat ragamnya. Faqala ifrit minas syayatin ana abdinuhu. Kemudian nan jin na setan ifrit. Ya, ini termasuk bagian daripada setan, golongan setan, belum sanggup untuk fitnah ragamnya. Fa illam abdinuhu falastu minkum. Ini lagi bahasa dengan Aceh. Menyalong hak bubuat, hak kebesarannya baik kakun long setan. Bahasa dia. Baik kakun long setan. Faqala iblis antalah kata urusan kahan. Fantalak hatta atta malaka minal muluki Bani Israel. Kemudian le iblis abrakan le setan ijak tu hana langsung ijak ba ulu abid ataupun ba syekh bersisa. Ijak ba sidro raja daripada segala raja Bani Israel. Walahu bintun min aslinas. Sedangkan dia rajanya nenek ini yang cukup lagak, cukup dari. Wahia jalisatun ma'abiha wa ummiha wa akhwatiha fasara'aha. Tengah duduk anak inangnya dengan ya haji, dengan raja, dengan mak, dengan saudarai. Balik baju kauri. Terus ini terus setan. Macam bekerja tu, wah bekerja. Fafaza'u dalika. Kemudian terkejut mandum. Berat terkejut anak inangnya mau sakit tu. Fasaratul bintu majnuna. Anak ini gara-gara terkejut berarti pengaruh mental sehingga dia bengong. Gara-gara itu bekerja le setan.
Wa kana ala dzalika ayyaman, sehingga terjadi mutaji daripada bauro. Suma atahum ala suratil insan. Kemudian syaitan ijab berbentuk dengan manusia. Ijab apa raja benar. Faqala lahum in aradtum an tubri'u fadhhabu biha ila fulan ar-rahim. Menyaperle anak tuan boleh ke raja ada syaitan. Me kedebak sedau ragam yang rahib yang digata ibadah, yang abid wa huwa yubriha wa yad'ulaha. Ji sanggup untuk dibubat pungo anak drone dan dimudoa. Fadhahabu biha ilaihi. Fabari'at min illatiha. Kemudian berangkatlah anak inam dan raja bunuh dan saudara-saudara ji mak-mak berangkatlah Pak Syekh Barsisa. Kemudian krokodil kemudian oleh Syekh Barsisa sehingga anak kanya boleh. Falamma raja'u biha ada tadika. Begitu wardu rumah lah sampai rumah kata kelang. Kata kapungolong. Faqala lahum syaitan. Ikun syaitan. In aradu an tabi'abul kulliyah faj'aluha indahu ayyaman. Menyaperle anak dua nak boleh sama sekali bekle sampai bunga. Yang cau anak dua nak kubah Pak Syekh Barsisa ni. Ya, bek popo. Kubah ini bagian nyak kubah te burau, alanya nyak berdoa. Fadalaku biha ilaihi. Kecok anak inangnya li raja dan li keluarga dume ke Pak Syekh Barsisa. Kemudian bertinggai Pak Syekh Rumah Syekh Barsisa benar. Fa abar rahim. Kemudian le Syekh Barsisa hang terima. Obe, punya lagi langkah ini nama kena. Ya, hang terima. Fa allahu alaihi. Tapi dipaksalah untuk tinggal saja Syekh Barsisa ini yang benar. Wa kana rahim muqiman lisalah mudiman lisyam. Sedangkan gaknya urung tiga ibadah. Bersemayam, alainya selalu dalam keadaan berpuasa. Wa adra sahar rahim indahu. Fa at'amaha hatta tala'a al-waqt. Kemudian le rahib Syekh Barsisa benar gebuak makanan kepada anak ini benar dalam keadaan bengong. Gebuak makanan alainya kedua di sisi anak inanya dengan wadai yang lama. Artinya sering gebungan-bungan anak inanya wadai berapa? Fa nadhara ilaiha yawman far'a wajaha wa jasadaha lam yara mislahu fil hasan. Kemudian le rahib dia orang yang ambil bunuh kekalan sampai datang anak inangnya, kekalan wajah dan badan yang hana pernah kekalan berakan dumna laga cantik. Famala qalbuhu ilaiha biwaswasati syayatin walam yasbih. Kemudian karena katribal kalian sehingga meredek fitnah ada berakan rahib ada orang yang ambil bunuh. Kagak kepada anak inangnya sehingga ibu garuh le setan lah. Kagak pelaku anak inangnya mulai yasbir. Summa qarabaha fa hamalat. Kagak hamil anak inang rajanya. Summa atahu syayatin. Kemudian tohlah setan. Faqala lahu innaka ahbaltaha wa laysa laka najah minal muluk mimma sanata biha. Ikhle raja, ikhle setan. Nyandro ne hai abid, hai Syekh Barsisa. Kan yang hamil anak inang raja. Nyandon hana cara untuk terlepas daripada raja. Pasti don akan ibu. Ya, gara-gara don hamil anak inang. Illa antakulaha wa tahnanaha inda su'um matiha. Kecuali cara ji, baik sampai don ibu oleh raja. Necok anak inangnya nasi ya. Kemudian dia tanam bak kaman, bak tempat don ibadah. Yang bani bicara oleh setan. Faiza sa'aluka anha faqul innaha matat fa innahum yusaddiquna. Yusaddiqunaga. Menyadari itu raja ayat tanya. Napa nyan mati kedoi ke gara-gara lupa. Ya, mati kedoi ni inangnya dan raja pasti akan diterima alasan don. Wa dhabaha wa dafanaha. Gecok ni inangnya gesi. Aku mati. Alanya ketanam pada tempat gaknya ibadah. Faja'u wa sa'alu anha. Rohlah raja dan keluarga gak tanya anak inang. Faqala mata bi amrillahi ta'ala. Nyanji huranya akan meninggal. Mati dengan sebab perintah Allah Ta'ala. Fasadaquhu wa raja'u. Kemudian le raja watai dengan alasan Syekh Barsisa lagi kan. Kaki ibu tahu. Oh kaku nak yang mati. Gola keluarga berkerajaan dan urunlah induk kawo. Wapo. Fatalaka syaitan faqala lahu. Begitu tuh rumah, kaduk setan lah. Ikut bapak raja dan keluarga. Innar rahim qad waqa 'alaiha. Jadi pegah dari raja nyangkan mati kedrawai gara-gara si rahim. Kai pelakuan ini.
Falamma khasya ayatna 'alaiha ahadun dhabaha wa dafanaha. Wate Syekh bersisa kaya dengan sebab dengan kepahamalan anak-anak drone sehingga kecok ke sini hanya ke tanam. Para kapal madim Anas mukbila ila Nabi Rahim. Kemudian bedahlah raja dan keluarga ke kenderaan berangkatlah barahim. Wa hafaru qabraha fawajaduha madbuhatan. Roh gede hana gede tanya gede. Kekuah coba tempat ketanam anak-anaknya. Bang kalau anak-anaknya kahana ida kuah. Kabutuh gara-gara kecil le Syekh bersisa. Fa aqadur rahib wa salabuhu. Jauhlah Syekh bersisa le raja kemudian isalib. Isalib iperkan ilabang tempat roh. Wajah syaitan wa huwa ala musallimi. Rohlah syaitan sedangkan Syekh bersisa dengan lapan isalib kajikan apa kaya. Fa qala lahu ana anjika minha in sadaqta li sadaqatan min dunillahi ta'ala. Yo lun numpuk perakan numpuklah kahronyo Syekh bersisa menyakatem sujud lun yo lun puglah hang sampai hati nyampan ikhli syaitan pengaruh syaitan. Fa qala kaifa asjudu laka wa ana fi hadil hala. Ibu kena Syekh bersisa iban cara lun sujud kekah sedangkan lun dalam keadaan isalib. Iban cara sujud. Fa qala ardi minka antumi abirasika. Hanapa apa salib? Cara ji ne perakan ule nenggok macam-macam lon yang kamu pada. Ya, yang kamu lagi sujud ada setan. Fasajada lahu imahu birasi, maka sujudlah Syekh bersisa kepada setan dengan kepalanya. Faqala setan ana bari'un minka inni akhafullah rabbul alamin. Dikatakan setan. Watai kalau sujud lon terlepas dan drone lon yang khawatirkan adalah Allah. Ini akhafullah rabbul alamin. Lon takut Allah rabbul alamin. Jadi Syekh bersisa gaknya kafe. Dengan sebab ketem sujud pada setan. Tapi setan boleh roy. Hana boleh gaknya dari salib hana. Ya cuma kita mau gaknya kafe mendam dipengaruh sehingga gaknya tidak orang yang abid berubahlah menjadi seorang kafir. Dan setan berlepas tangan. Hana ikut yang boleh ke urusan dan mereka kafe lu dino yang lu takut adalah Allah Rabbul Alamin. Nyampan di setan watai pengaruh. Jadi yang boleh dimenggah dua hal ini yang cukup berarti. Yang pertama legatnya menyepengaruh setan betul-betul kuat. Hana tak sedari. Yang kedua, orang yang beramal dengan orang ilmu, beramal dengan hana ilmu yang mudah bagi setan untuk dipengaruh. Tidak orang abid yang kamu pelotong beribadah cukup kuat, ke puasa, ke sembahyang, tapi dan gaknya termasuk salah satu daripada umat Bani Israel yang mustajabah doa, yang diterima doa oleh Allah. Setiap kemudiannya hana yang gagal. Orang sakit, orang tak boleh. Tapi bisa dipenuhi oleh setan dari gaknya orang ibadah sampai je ke orang kafir. Sampai menyepengaruh setan. Jadi yang dia musuh setan ada bukan no. Dah yang musuh setan dan dah yang dia dengan setan. Mudah-mudahan banyak peru dalam kawannya. Peru dalam kawan ini yang diserahkan yang dimusuh oleh setan. Syekh Bal'am tu pula elok no. Syekh Bal'am elok. Dia masalah apa Tiganya setan sih yang pengaruh. Syekh Bal'am berarti gara-gara ke membunuh. Membunuh. Yang Syekh Bal'am yang salah cerita ji. Ganyan dipengaruhi oleh setan karena kuatan ibadah setan. Hidup mengandeng-andeng antara Syekh Bal'am dengan setan. Jadi Syekh Bal'am urung kuat ibadah, malaikat dah yang berkurang. Jika ada ibadah. Le setan hidup di samping Syekh Bal'am, dia pergi ibadah. Ibadah seselawai. Syekh Bal'am nak kerja nak berjauh. Le setan anak jadi nak berjauh. Sampai hari kalau Syekh Bal'am sokah dia. Jika ada ibadah. Jika ada lon urung ibadah, biasa lagi kah. Cuma don pakan lelum juga ada ibadah, anak tinggal don makanan karena don pernah berbuat dosa kepada Allah. Sehingga don berada ibadah, anak tinggal don kepada makanan. Gimana cara mana berbuat dosanya supaya dengan ibadah? Dengan Syekh Bal'am.
Mengadai setan, oh nanti aju pada tempat ini, ini naik budara. Ya, naik budara. Nah pilih hinan, berakan, nebubuk dosa salah sabah daripada dia. Ada kala najib bara, ada pun nepogop, ada pun nemezina. Fikir-fikir ban heboh berat, banyak rebut ya. Tinggal pilihlah yang paling ringan iaitu jib bara. Apa dia? Ya Allah pada tempatnya hinan naurina dengan budara. Bandro kena ke jib jara. Oh jara ka kampung ke. Ka mampu. Watai ka mampu. Lumina lah ngaurina yang budara. Dia lumina ngan urinanya trolakoi. Bangkainya pokoknya ada kok pokoknya urinanya. Sehingga bangkai pokok asing kubur. Lujib kamar gara-gara mabuk sehingga ke bina hanya lupa nak kau itu. Dia buat dosa besar ke kubur. Adanya dia lapor kepada raja, jauh raja salib dia. Ya, tapi lagi apanya sih? Tanya dia kafir jadi ada salib. Dan sebagai kisah-kisah ataupun cerita yang dia sebagai perbandingan bagi kita tentang godaan syaitan yang cukup lagi. Ya, mudah-mudahan kita terlepas daripada godaan syaitan. Biar tergolong daripada ulu-ulu yang berbaru dengan syaitan.